Jumpa lagi Jagat Ibu TV. Ya, tidak semua mobil kelas atas itu bisa lari kencang. Tidak semua motor terbaik di dunia itu bisa menang kalau diajak balapan di trek lurus. Jadi selalu ada aja produk-produk spesial yang keunggulan itu bukan di performa, ya. ThinkPad itu adalah salah satunya. Ya, keunggulannya ada di kenyamanan pakai dan daya tahannya. Oke, jujur aja ya, kalau pada nyari-nyari laptop second, ThinkPad itu selalu jadi pilihannya. Gila, umurnya udah berapa tahun dari pertama kali diluncurkan, dari pertama kali dibeli, tetap dicari orang. Nah, yang ini adalah ThinkPad baru, bukan second. Ini baru dengan harga yang hemat. Wow, relatif hemat ya. Ini adalah ThinkPad L13. Ada yang seri biasa dan ada yang Yoga. Oke, ThinkPad L13. Jadi seri L itu adalah seri di bawahnya seri T ya. T itu biasa mainstream, jadi L itu sedikit lebih murah ya. Dengan konfigurasi tertentu ini yang memang yang murah yang bisa dipilih ya. Tapi yang hadir di sini yang kami tes konfigurasinya emang konfigurasi atasnya. Oke, mari kita mulai bahas saja. Perhatikan bahwa saya akan berpindah-pindah dari L13 dan L13 Yoga karena dua-duanya memang mirip. Jadi ya saya akan pindah-pindah ya, kita akan bahas secara bersamaan. Dari isinya, dari prosesornya, untuk yang kami uji ini sama-sama Core i7 10510U. Codename-nya ini adalah Comet Lake 14 nanometer. Jangan protes dulu karena bukan di situ letak keunggulan yang satu ini ya. TDP 15 watt dan oke, kamu udah tau lah kira-kira seperti apalah prosesor Comet Lake ini, udah banyak banget dibahas. Untuk RAM yang terpasang di dua unit ini adalah 16 GB DDR4 2666 MHz, dual channel onboard disolder dua-duanya ya. Kemudian untuk storage yang L13, yang versi L13 adalah 1 TB NVMe PCIe, sementara L13 Yoga itu adalah 512 GB SSD NVMe PCIe. Tentunya dua-duanya pakai integrated graphics, sistem operasinya agak sedikit beda. L13 biasa menggunakan Windows 10 Pro, sementara L13 Yoga ini pakai Windows 10 Pro tapi dalam S mode. Sangat disarankan ya untuk langsung ganti aja dari S mode ke mode Windows 10 biasa, Windows 10 Pro biasa ya supaya bisa bebas nginstal aplikasi ya. Perpindahan dari S mode ke non S mode itu tidak dipungut biaya. Memang kenapa dia awalnya dari S mode itu ya, kalau dari Microsoft bilang penggunaan S mode itu bisa lebih aman karena aplikasi-aplikasi terjamin semuanya ada dalam store. Jadi itu untuk memastikan bahwa tidak ada aplikasi dari luar store yang diinstal. Tapi kan kalau pakai Windows biasanya kita akan install macam-macam yang dari luar store juga yang kita download sendiri. Jadi ya lepas aja lah S mode-nya ya. Dan dalam pengujian ini tentunya kita matiin S mode-nya karena kita butuh benchmark di keduanya. Oke. Body, kita masuk ke body sekarang. Form factor-nya di sini letak beda yang besar sekali antara L13 dan L13 Yoga ya. L13 ini clamshell klasik ya, sementara L13 Yoga ini adalah convertible 2-in-1. Iya, ini convertible yang bisa berubah-ubah ya. Jadi ya kalau saya angkat ya tuh kan dia bisa berubah-ubah. Tuh. Dan otomatis dia juga touchscreen ya. Jadi dia bisa 4 mode pengoperasian, bisa mode notebook, bisa mode stand, bisa mode tent, bisa mode tablet ya. Ya ini udah biasalah, kita udah sering banget ngetes kayak begini. Nah, yang menarik adalah ThinkPad L13 Yoga ini dilengkapi dengan modul kamera kedua. Ya, ada di atas keyboard modul kamera keduanya. Ini berfungsi jadi kamera belakang saat dia jadi tablet. Jadi dia bisa punya dua kamera ya. Lucu banget ya yang satu ini. Ini memang versi atas dari L13 Yoga. Kalau kalian cari review tempat lain mungkin kalian nggak nemu ada kamera seperti ini. Nah, untuk warna kedua-duanya menggunakan warna yang sama, black matte hitam, itu khas banget ThinkPad ya. Materialnya juga sama. Untuk punggung dia pakai metal, sementara untuk sasisnya dia menggunakan glass fiber ya. Bodinya ini diklaim sudah lolos 12 uji ketahanan dengan standar militer. Ini ya standar lah kalau ThinkPad, sebetulnya nggak usah diomongin lah, itu udah pasti lolos uji ketahanan lah. Sebelum ada uji ketahanan juga mungkin dia udah lolos. Dari desain ya, kita lihat ini bentuknya khas banget ThinkPad dengan logo ThinkPad di punggung layar dan di palm rest sebelah kanan miring begitu. Ini khas banget. Dimensi ini mirip banget dua-duanya ya, kurang lebih
seperti ini dimensinya dan ketebalan 1,76 cm ya. Untuk bobot ini sini agak beda, pasti beda karena ada hinge spesial di yang versi yoga. Yang non yoga 1,36 kg, sementara yang yoga di 1,41 kg. Sementara chargernya dua-duanya sama, ini adalah charger yang bobotnya cuma 200 gram doang. Chargernya adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Jadi bisa dipakai buat smartphone juga kalau kalian mau ya. Nah, lalu kita masuk ke display. Ini adalah perbedaan lagi antara kedua ini ya untuk display. Untuk L13 ini displaynya adalah non touchscreen. Ya, jadi ini displaynya bukan touchscreen. Buat kalian yang emang rasanya saya nggak butuh touchscreen, sukanya ini aja. Ya, ini display non touchscreen 13,3 inci Full HD ya. Dan ini adalah layar IPS 45% NTSC 250 nits. Permukaannya anti glare dan dia doff. Kali ini saya harus nyebutin dua-duanya. Nanti kalian tahu kenapa ya. Jadi bebas pantulan gitu dan ya kelihatan doff gitu ya kalau yang satu ini ya. Engsel layarnya bisa lurus sampai 180 derajat ya. Jadi ya menghindari kecelakaan. Nah, kita beralih ke yang satu ini. Yang ini unik ya. Ini adalah layar touchscreen. Ini nggak unik kalau touchscreen, udah biasa touchscreen. 13,3 inci, selagi-lagi biasa. Panel Full HD biasa juga. IPS, oke, IPS 72% NTSC 300 nits. Oke, bagus, tapi masih belum luar biasa. Nah, percaya nggak, permukaannya ini adalah permukaan yang licin, tapi dia punya anti-reflection. Saya nggak percaya tadinya, tapi begitu saya jajar dia dengan laptop saya yang versi consumer, saya langsung melihat bahwa walaupun permukaannya licin dan sedikit lebih reflektif daripada yang doff, tapi refleksinya tuh tipis banget. Bayangannya tuh nggak terlalu kentara. Ini emang ajaib sih. Dan black levelnya juga kelihatan keren banget sih yang satu ini. Ini beda banget ya. Tentunya yang sekali bisa diputar sampai 360 derajat ya, karena ini adalah sebuah 2-in-1 ya. Untuk bingkai layar dua-duanya sama, bingkai kanan kiri memang tidak terlalu tipis tapi nggak juga terlalu tebal. Jadi dia kayaknya untuk memberikan perlindungan ya, ditipisin kalau ketimbang yang zaman dulu banget. Ini udah tipis tapi tetap tebal karena perlindungan tuh penting banget ya. Ini kan laptop yang dirancang untuk tahan lama ya. Nah, kemudian untuk bingkai atas tentunya masih agak tebal karena dia ada kameranya di situ, dan kameranya bukan kamera biasa. Nanti kita jelasin kalau kamera atas ini bukan kamera biasa ya. Lalu kita bahas mengenai stylusnya. Khusus untuk L13 Yoga itu dilengkapi dengan sebuah stylus. Namanya adalah ThinkPad Pen Pro situ ya. Jadi ini memudahkan kalau mau nulis-nulis tentunya. Ya karena ini kan buat kerjaan ya, buat kantoran ya ThinkPad ini. Jadi buat nulis-nulis tentunya, buat gambar-gambar, buat coret-coret mungkin bisa. Untuk level pressure-nya ada 2048 ya. Kemudian disediakan ruang khusus di body untuk nyimpen stylusnya. Jadi stylusnya tuh nggak keleleran di luar gitu ya. Bisa disimpan dalam body. Ini penting banget. Ini penting banget karena stylus tuh sering banget ketinggalan gitu ya. Nah, stylus ini tentunya pakai baterai, dan baterai otomatis di-charge pada saat dia dimasukkan ke dalam tempatnya ya, di dalam laptop ini. Lalu disediakan juga software Lenovo Pen Setting untuk mengatur fungsi tombol dan memeriksa kapasitas baterainya. Nah, sekarang kita pindah ke audio. Audionya dua-duanya itu ngadep ke bawah gitu ya. Speaker ngadep ke bawah, jadi kualitas suara sangat dipengaruhi oleh meja atau tempat dia ditaruh ya. Nah, yang menarik audio ini terlepas dari ada software Dolby Audio Premium dan kita bisa ngubah-ngubah audio profile, tapi saya dengar suaranya ini terdengar sangat bisnis. Gimana sih suara sangat bisnis? Suaranya itu dirancang, bunyinya itu dirancang untuk vokal, untuk suara. Jadi kayaknya kalau misalnya mau conference call gitu ya, atau mau dengerin suara orang lah, itu fokus ke situ. Nah, kalau kalian mau dengerin suara musik, saran saya memang ya pakai headphone. Oke, kita lanjut ke konektor dan tombol. Ini yang menarik bahwa walaupun form factor-nya beda, konektornya sama. Oke, ini sama. Di kiri kita lihat ada dua Type-C USB 3.1 Gen 1. Jadi ini bisa digunakan untuk menyuplai daya listrik ke laptop untuk charging, bisa untuk display out dengan protokol DisplayPort, mendukung power delivery juga ya. Lalu ada satu network extension for Ethernet di sini. Lalu ada satu USB 3.1 Gen 1. Ini mendukung fitur always on, jadi bisa ngecas perangkat lain pada saat laptopnya dimatikan, di sleep atau hibernate gitu ya, bisa. Lalu ada satu audio combo jack di situ. Di kanan ada tombol power on off, micro SD card reader, satu USB 3.1 Gen 1, satu HDMI dan satu Kensington lock. Nah, setiap pembelian keduanya ini disertakan dengan aksesoris Type-C USB to Ethernet. Jadi ya memang butuh Ethernet.
tapi nggak bisa dipasang di sini. Nah, ada adapternya disediain di sini. Untuk wireless, dia menggunakan modul Wi-Fi Intel Wireless AC9560, jadi AC Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 5 ya. Support multi-user MIMO dan gigabit Wi-Fi, dan untuk Bluetooth dia adalah Bluetooth 5. Masuk ke keyboard, apakah perlu saya bahas? Ini ThinkPad. Ini ThinkPad. Desain dan layoutnya tuh khas ThinkPad dengan tombol function di sudut kiri bawah. Mungkin menyebalkan buat kalian yang nggak pernah pakai ThinkPad ya. Tapi yang menarik adalah antara function dan control itu bisa di switch pakai software di Lenovo Vantage. Jadi nggak ada masalah sebetulnya ya. Keyboardnya ini sangat nyaman untuk mengetik. Sejak bahkan ThinkPad belum ada di tangan Lenovo, masih di tangan IBM, keyboardnya itu memang terkenal sekali paling enak untuk ngetik. Saya belum nemu yang lebih enak sih. Ini tetap paling enak buat ngetik. Jadi kalau pekerjaan kalian adalah mengetik dan kalian udah nyentuh ini beberapa bulan aja terpaksa pakai beginian, ini agak susah untuk lepas dari ThinkPad. Kenapa? Karena kayaknya laptop lain rata-rata akan terasa lebih murah dari ThinkPad gara-gara cuman keyboardnya doang. Oke, keyboard ini sendiri menggunakan backlit warna putih ya, ada 2 tingkat kecerahan, 3 kalau kalian ngitung sama dimatiin. Ya. Cara mengaktifkannya seperti biasa, tekan function dengan spacebar. Ini berlaku untuk semua Lenovo ya. Sejujurnya saya nggak mau berhenti bicara soal keyboardnya, tapi kayaknya kita harus lanjut bahas yang lain lagi, karena kalau nggak nanti saya bisa 15 menit 20 menit hanya ngomong soal keyboard. Oh ya, by the way, tahukah kalian bahwa seri ThinkPad ini dari dulunya itu punya divisi spesial hanya buat keyboard? Sudah, jangan keterusan saya ngomong soal keyboardnya dia. Luar biasa. Kita pindah beralih ke touchpad ya. Touchpadnya itu sejajar dengan tombol spacebar. Sangat bener banget. Yang namanya touchpad posisinya memang harus tengah-tengah spacebar. Jadi ini secara ergonomik mengetik ini sangat nyaman sekali. Lalu dia juga sudah menggunakan Windows Precision Driver. Dan kalau kalian perhatikan bentuknya, touchpad ini bentuknya aneh. Iya, touchpad ini sebetulnya terdiri dari nggak cuma touchpad doang. Ini ada touchpad sama ada track point ya. Jadi si touchpad sendiri ada klik kanan dan klik kirinya di pojok kanan dan kiri bawah. Ya, tetap bisa klik kanan klik kiri. Kalian bisa pakai klik kanan klik kiri dari tombol 3 tombol yang di atas ini juga bisa. Jadi klik kanan, kiri, dan tengahnya bisa. Atau kalian bisa pakai juga si track point tengah itu, bintik merah itu, track point tengah dengan telunjuk. Lalu klik kanan klik kirinya pakai yang di tengah ini tombol ini, dan itu yang paling enak. Itu enak banget, saya janji kalian pakai itu presisi banget dan sangat tidak stressful. Dan kalau udah terbiasa akan bermasalah, susah pindah ke laptop lain lagi. Ini salah satu penyebab. Apa mungkin itu satu-satunya penyebab? Jadi kenyamanan pakai di keyboard dan track point-nya itu penyebab yang sangat besar sekali. Semua orang yang sudah pernah pakai ThinkPad biasanya susah banget untuk pindah ke laptop lain. Dan saya nggak komplain karena itu emang beneran enak. Walaupun saya ingin terus mungkin puluhan menit ngobrol soal keyboard, touchpad, track point-nya segala macam, tapi kita harus lanjut ya. Kita pindah ke security. Biometric login. Di laptop ini tersedia fingerprint sensor di samping kanan touchpad dan infrared kamera untuk pengenalan wajah. Ya, itu sebabnya kenapa bezel atasnya agak tebal karena ada infrared kameranya di situ ya. Lalu kameranya sendiri itu ada penutup kameranya pakai ThinkShutter webcam privacy cover ya. Kamera laptop itu bahkan juga bisa dimatikan melalui software Lenovo Vantage. Jadi secara fisik bisa, pakai software bisa. Kemudian ya namanya laptop bisnis, dia dilengkapi dengan Discrete Trusted Platform Module atau DTPM 2.0 untuk yang satu ini. Ini untuk enkripsi data agar lebih aman lagi. Dan dia juga mendukung autentifikasi FIDO atau FIDO, ya itulah kurang lebih ya. Oke, lalu kita bicara soal kameranya yang tadi barusan kita bahas. Kita lebih dalam lagi sedikit karena kenapa kamera infrared ini dilengkapi dengan juga software Glance by Mirametrix ya. Jadi nggak cuma ada infrared, kameranya dilengkapi dengan software Glance by Mirametrix ya. Keduanya pakai tanpa kecuali jadinya ya. Ini memberikan kemampuan yang lebih seperti presence detection. Fitur ini mendeteksi pengguna di depan laptop atau tidak. Kalau penggunanya tidak terdeteksi di depan laptop, dia akan otomatis ngunci layar ya, atau matiin layar, ngaktifin screensaver. Jadi kalau kalian lagi kerja terus tiba-tiba dipanggil berdiri gitu, dia lihat, "Oi, tuan saya nggak ada."
layar tutup, nggak ada yang boleh lihat gitu. Tinggalin aja, nggak usah pusing gitu ya. Lalu ada Snap Windows. Fitur ini bisa membuat pengguna itu bisa pindahin posisi Windows dari layar laptop ke layar eksternal. Tentunya kalau layar eksternal terpasang ya. Jadi cukup dilirik aja, set dia pindah gitu. Lalu ada Smart Pointer, sama seperti Snap Windows, tapi yang dipindahkan adalah posisi kursor mouse. Lalu ada Smart Display. Dengan fitur ini tampilan pada layar akan di-blur saat muka pengguna tidak mengarah ke laptop atau sedang menoleh. Tadi kalau ditinggal dia langsung ngunci, tapi kalau dia nengok, kalau dia nengok layarnya jadi blur. Lalu ada Privacy Guard, kamera inframerah atau kamera infrared ini akan deteksi keberadaan orang lain. Jadi kalau diintip layarnya langsung blur. Jadi ini aman banget, privasi kalian terjaga banget. Ada lagi Privacy Alert. Ini digabung sama Privacy Guard, cocok banget. Gimana caranya? Ya, di layar akan dikasih tahu kalian sedang diintip dari sebelah mana. Lalu ada yang namanya posture warning, yaitu bentuk postur tubuh kita. Kalau dianggap nggak benar, diingatkan, hey kamu terlalu bungkuk, misalnya kayak gitu. Ya, oke. Itu sebetulnya poin kelebihan dari kedua laptop ini. Apakah kita perlu terus? Oke, kita terusin aja ya. Ada performance di sini. Ada 3 opsi performance profile untuk ThinkPad L13 Yoga. Pilihannya adalah quiet, balance, dan performance gitu ya. Nah, kita langsung aja tes dengan Cinebench R15. Walaupun itu bukan software yang paling tepat untuk ngasih lihat performa, tapi kita mau lihat konsistensi performa di sini ya. Bisa dilihat dengan balance mode dalam kondisi tercolok ke listrik, performa prosesornya itu berfluktuasi setelah beberapa iterasi jadi 400 sampai 500-an poin. Jadi kelihatan bahwa prosesornya itu diusahakan supaya tetap dingin sambil sekali-sekali boosting dikit-dikit ya gitu ya. Lalu kalau kita hidupkan performance mode, fluktuasi naik turunnya itu berkurang ya. Jadi dia lebih tinggi performance-nya, benar di atas 500 poin. Hal yang menarik adalah pada saat kita cabut colokannya dan kita menggunakan baterai aja, sustain performance-nya malah bisa lebih tinggi. Ini aneh sih sebetulnya. Tapi poinnya adalah colok atau nggak dicolok, sustain performance-nya atau performa rata-rata yang kita dapat itu kurang lebih mirip. Nah, kemudian kita coba tes software satu ini, walaupun nggak tepat cocok ini di laptop bisnis, tapi kita tetap coba aja. Ini Adobe Premiere CC 2020. Pertama-tama kita coba untuk editing video 4K. Ini video 4K yang sama yang bisa kita tes ya. Dengan OpenCL kita dapat L13 ya. L13 itu menyelesaikan dalam 20 menit 44 detik. Sementara L13 yang Yoga di performance mode itu menyelesaikan dalam 20 menit 19 detik. Ya, itu mirip-mirip aja. Lalu kemudian untuk Full HD, kalau videonya Full HD ya, L13 menyelesaikan dalam 11 menit 21 detik dengan software. Kemudian L13 Yoga menyelesaikan dalam 10 menit 59 detik, lagi-lagi di mode software juga ya. Kelihatannya emang lebih pas kalau pakai di Full HD. Nah, kita beralih ke Crystal Disk Mark untuk lihat performa dari SSD-nya. L13 datang dengan SSD 1 tera, itu harusnya memang lebih kencang dan kita lihat emang read dan write-nya kencang. 3500-an dengan write di 2300-an, kencang banget. Dan kemudian untuk ThinkPad L13 Yoga dengan 512 GB SSD, itu read-nya mirip di 3450-an ya. Kemudian write-nya memang dari 1600, tapi itu memang kencang juga, itu kencang banget sebetulnya, sama aja sih, mirip-mirip aja. Ingat SSD biasa itu cuma di kisaran 450 sampai 550 Mbps doang. Nah, lalu mari kita masuk ke baterai life. Kapasitas baterainya memang nggak gede-gede amat. Ini 46 Wh. Kita tes 50% beratnya dengan volume 25% dengan balance mode ya. Video playback kita dapat untuk L13 itu 8 jam 54 menit. 9 jam lah ya. 9 jam gitu ya. Lalu untuk ThinkPad L13 Yoga kita dapat 9 jam 55 menit, 10 jam. Lucu ya. Mungkin beda layar yang jadi masalah di sini. Lucu juga. Yang Yoga bisa lebih awet kalau buat nonton. Lalu untuk web browsing kita dapatkan L13 menyelesaikan dalam 7 jam 35 menit. Sementara untuk L13 itu di 8 jam 31 menit. Jadi ada konsistensi bahwa yang versi Yoga itu lebih irit sekitar 1 jam. Lucu ya. Lalu untuk charging keduanya mirip sekali ya. Dalam 1 jam dia bisa mengisi sekitar 41% dan untuk full dibutuhkan waktu 2 jam 55 menit. Nah, di kedua laptop ini tersedia namanya Battery Charge
threshold ya. Ini adalah fitur software Lenovo Vantage yang diklaim bisa memperpanjang umur baterai dengan tidak mengisi baterai sampai 100% saat di-charge dan colok terus-menerus. Jadi kita bisa pilih tapi di sini ya. Ini kita bisa pilih bagaimana cara pengisiannya. Ini sangat menarik sekali. Kemudian untuk suhu kerja, mari kita lihat. Kita akan tes suhu prosesornya ya. Kita load dengan Cinebench R15 lagi, walaupun ini load yang luar biasa tinggi yang nggak make sense sebetulnya untuk dites, tapi nggak apa-apa, kita mau lihat suhu prosesornya gimana. Di awal CPU sempat lompat sampai sekitar 90 derajat Celcius. Ini wajar, biasa, karena diizinkan dulu dia naik. Ini rata-rata semua CPU laptop begitu sekarang ya. Akan tapi dia setelah itu langsung turun dan suhunya dijaga berfluktuasi sekitar 62 sampai 80 derajat Celcius saja. Nah, itu untuk yang versi L13. Untuk L13 Yoga sama juga, dia pertama naik di sekitar 90 derajat, kemudian suhu CPU-nya pelan-pelan turun dan dia stabil di kisaran 74 sampai 79 derajat Celcius hingga akhir pengujian. Nah, kalau bicara harga pasti banyak yang nanya, ya ini keduanya ada di level premium sebetulnya karena prosesor dan kelengkapannya, dan ini ThinkPad ya. Untuk yang kami uji ini harganya untuk L13 ada di 18.600.000. Sementara untuk Lenovo ThinkPad yang L13 Yoga ada di 22.500.000-an ya. Kedua laptop ini dilindungi dengan garansi 1 tahun? Bukan. 2 tahun? Bukan. 3 tahun. Ya, itu ThinkPad memang agak beda ya. Garansinya tuh bener-bener beda. Oke, tentunya bukan hanya versi ini saja yang tersedia, tapi versi lain tersedia dengan melalui jalur project tentunya. Kalau kalian ada di perusahaan yang ingin membutuhkan laptop ini, tapi saya mau pakai yang lain, kalian bisa menghubungi Lenovo untuk variasi-variasi produk yang lainnya. Harusnya ada yang prosesornya lebih rendah dan lebih terjangkau dari ini, tapi ingat semuanya chassisnya akan sama, daya tahannya juga akan sama. Ya, dari poin menarik kita lihat desain dan penampilannya ThinkPad banget. Saya terus terang nggak berani lama-lama pegang yang dua ini, takut saya nggak mau pulangin. Performa prosesornya nggak hebat-hebat banget, tapi cukup baik untuk kelas produknya. Ya, dan yang paling menarik adalah pakai baterai atau pakai charger itu sama aja kenceng. Ya, suhu kerjanya relatif tidak tinggi-tinggi amat, tidak mengkhawatirkan, ya cukup rendah. Kapasitas RAM dan storage-nya relatif besar juga dan kenceng. Storage masih bisa di-upgrade. Dan untuk bicara keyboard dan touchpad dan track point, sudahlah ini indah sekali rasanya makanya ya. Biometric loginnya lengkap banget ya. Dan spesial buat yang versi Yoga, saya suka banget layarnya, ini keren banget. Mantul tidak mantul gitu ya, dan kualitasnya bagus banget di sini layarnya, ini indah sekali. Plus dia ada kamera ekstra ya, jadi memang yang versi Yoga kalau kalian harganya emang terpaut lumayan terhadap yang non Yoga. Untuk versi yang dua ini memang terasa kelebihannya lumayan jauh adanya di versi yang Yoga ya. Ya, secara keseluruhan dua-duanya ThinkPad banget, dan dua-duanya datang dengan harga yang relatif terjangkau untuk ThinkPad. Dan ya, yang paling menarik adalah sebetulnya ini adalah keluarga laptop yang biasanya umurnya luar biasa panjang. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.